Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 MK Menulis Kreatif dengan anggota Lita Fatmawati, Ismawar, Himatun Aliyah, Anita Trisnawati, Puja Alfarosa, Ferry Anggawijaya. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emma Huzaima, MPD. Kami akan menjelaskan tentang kiat-kiat menulis karya fiksi dan puisi yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Fatmawati. Sebelum kita membahas tentang kiat-kiat menulis karya fiksi dan puisi yang menarik, kita akan membahas dulu sedikit tentang bahasa, keterampilan berbahasa, dan keterampilan menulis. Bahasa merupakan alat komunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling berhubungan, saling berbagi pengalaman, saling memberi masukan, dan saling belajar dengan yang lain. Keterampilan berbahasa hendaknya diajarkan sejak usia dini, karena salah satu tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang harus kita kembangkan. Keterampilan menulis mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bisa memulainya dengan menulis sebuah karangan fiksi dan puisi. Dalam membuat karya fiksi, kita dapat menggunakan kosakata yang bervariasi dan efektif agar menimbulkan efek tertentu. Dan dalam puisi kita harus dapat membangkitkan perasaan pembaca, membangkitkan emosional pembaca, dan membuat suasana lebih hidup dengan bahasa figuratif melalui karya kita. Namun, kenyataannya di sekitar kita masih banyak orang yang kesulitan dalam menuangkan gagasan, pikiran, dan ide yang ada dalam benaknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masih banyak orang yang kesulitan dalam hal menulis. Hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan menulis, salah satunya dengan teknik latihan terbimbing, yaitu bisa dengan cara menulis apapun yang ada dalam pikiran kita, menceritakan pengalaman kita atau apa yang kita rasakan. Lebih lengkapnya, selanjutnya akan dibahas oleh kawan-kawan saya. Fiksi adalah pembuatan cerita dari imajinasi pengarang. Meski dalam karya tersebut mungkin ada referensi terhadap kejadian atau orang sungguhan. Cerita fiksi bukan cerita yang benar-benar terjadi, malah mungkin mengandung beberapa elemen fakta di dalamnya. Jika ingin membuat karya fiksi sendiri, kita membutuhkan waktu dan kreativitas. Namun, disinilah kendala seorang penulis. Mereka punya waktu, tetapi sulit untuk menuangkan kreativitas. Jika dulu banyak orang yang menyepelekan kegiatan menulis, maka sekarang tidak lagi. Menulis banyak dilirik sebagian besar orang. Baik itu dijadikan sebagai hobi saja atau dijadikan profesi. Ya, profesi sebagai penulis ini menjanjikan masa depan cemerlang loh. Tengok saja penulis novel atau penulis skenario. Pundi-pundi uang datang sendiri hanya dengan mengandalkan kepiawaian kita merangkai kata-kata. Satu hal yang perlu ditekankan di sini, menulis yang baik bukan sekadar merangkai kata-kata, seperti menulis naskah novel atau skenario, karena ada kisah di balik rangkaian kata-kata itu. Sehingga barisan huruf yang diketik tidak hanya menjadi kalimat atau paragraf, tapi juga alunan cerita yang mampu menggugah emosi pembacanya. Tidak sekadar menulis kata demi kata, melainkan membuat rangkaian kejadian dengan bahasa yang enak dibaca. Tulisan yang sudah bisa menggambarkan rangkaian kejadian atau gagasan sebuah wacana bisa dikatakan sebagai sebuah karya tulis. Karya tulis inilah yang dikategorikan dalam berbagai bentuk. Bisa berita, cerita pendek, cerita bersambung, novelet, novel, bahkan naskah skenario. Lalu, bagaimana caranya memulai untuk menulis? Saya punya sedikit pengalaman soal ini.
Pengalaman yang mungkin juga dialami sebagian besar orang yang baru pertama kali belajar menulis. Orang yang sudah punya karya terlebih dulu, misalnya novel, kebanyakan memberikan saran untuk langsung menulis. Namun, ketika saya menerapkan arahan itu, saya dihadapkan pada labirin yang membuat saya semakin bingung. Pertanyaan seperti, saya mau menulis apa? Kalimat apa yang pertama kali harus saya tulis dan semacamnya langsung berloncatan di kepala saya. Sadarlah saya, kalau memulai menulis itu ternyata tidak mudah. Tidak semudah perintah langsung menulis saja, karena kita memerlukan adanya pemetaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Himatun Aliyah akan menjelaskan tentang cara menulis karya fiksi yang menarik bagi pembaca. Cara pertama adalah fokus pada jenis karya tulis. Pilih terlebih dahulu jenis karya apa yang ingin kita tulis, jangan langsung menulis. Ibarat kata kita mau pergian kemana, maka jangan langsung pergi. Kalau kita tidak tahu jalan, yang ada kita malah nyasar. Maka dari itu, sebelum pergi perlu kita petakan dulu kita mau pergi kemana, transportasinya apa menuju ke tempat tujuan kita, mau berapa lama kita di sana, bekal apa saja yang perlu kita bawa, dan keperluan lainnya. Setelah kita tahu dengan jelas detail yang kita perlukan, barulah kita bisa berangkat dengan perencanaan yang sudah matang. Kalau toh kita di perjalanan nanti kita mendapatkan hambatan, kita sudah bisa mengatasinya dengan prediksi awal yang kita buat. Jadi, kita tidak asal berangkat begitu saja. Sama halnya dengan menulis pun seperti itu, kita harus menyiapkan semuanya dari awal. Yang kedua adalah pengarang bukan penceramah. Pembaca berharap bahwa pengarang karya yang dibacanya bukanlah seorang penceramah. Maksudnya, pengarang tidak memposisikan dirinya sebagai penceramah, melainkan sebagai pendongeng. Pengarang yang dijuluki pembaca sebagai penceramah adalah apabila pengarang tersebut menulis karyanya seperti seorang pengkhotbah atau yang menggurui, sehingga karyanya memberi kesan sebagai petunjuk. Yang ketiga, ciptakan nama-nama tokoh yang mengesankan. Tokoh-tokoh yang kita ciptakan dalam karya kreatif bertujuan untuk memudahkan pembaca mengingat tokoh-tokoh yang dijumpai dalam karya yang dibaca. Pemberian nama-nama tokoh diusahakan satu, mudah diingat. Yang kedua, tetap memiliki akar, artinya nama yang diciptakan sesuai dengan latar belakang. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung penghinaan. Yang keempat, tokoh tersebut punya nama panjang atau sesungguhnya dan punya nama panggilan. Kemudian yang kelima, bedakan antara nama tokoh laki-laki dengan nama tokoh perempuan. Yang keempat, gunakan setting yang memikat. Pembaca menyukai setting yang mengajaknya seperti ikut mengalami atau masuk dalam karya yang dibacanya. Ide penggambaran setting bisa didapat dari traveling, menjelajah suatu tempat, serta sekaligus mendalami kebudayaan setempat. Bisa juga didapat dari buku. Yang kelima, ceritakan kejadian bukan sekedar cerita kosong. Sebuah cerita akan membekas di hati pembaca jika ada rangkaian kejadian yang berhasil ditulis dengan jelas, seolah-olah pembacanya bisa merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh penulisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang cara menulis karya fiksi yang menarik bagi pembaca. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Trisnawati. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. 6. Tunjukkan Anda memang tahu banyak. Ketika sedang menulis, status pengarang adalah narasumber bagi karya yang ditulisnya. Karya merupakan rekaman segala informasi yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca. Pada dasarnya, karya kreatif memang karya fiksi, tetapi materinya bukan 100% fiksi. Ada objek yang sesungguhnya. 7. Pertajam konflik. Cerita yang bagus dan menarik membaca adalah cerita yang memiliki konflik tinggi. Hal ini berlaku bagi semua jenis karya tulis, baik itu berita, cerita pendek, novel, ataupun skenario. Kalau diwujudkan dalam bentuk grafik, maka alur grafiknya akan semakin naik tajam hingga puncak, lalu turun lagi, dan kemudian naik kembali. Naik turunnya konflik inilah yang membuat emosi pembacanya akan diadu. 8. Buat kejutan. Kejutan dalam sebuah cerita dapat berupa gimmick, twist, atau suspense.
Gimmicks merupakan kejadian yang menimbulkan emosi pada pembaca atau tokohnya. Gimmicks inilah yang memunculkan konflik dan membangun cerita menjadi lebih hidup. Twist adalah kejutan lain yang membangun rasa penasaran pembaca. Suspense adalah ketegangan yang membuat konflik terasa semakin tinggi. 9. Konsisten berlatih menulis. Menulis sebuah karya tidak harus langsung dari hal-hal yang besar. Mulailah berlatih menulis tentang hal-hal kecil di sekitar kita. Komitmen pada diri sendiri untuk terus menulis dan mengembangkan ilmu. Dan komitmen itu akan muncul konsistensi kita, sehingga tulisan kita semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pujal Farosa akan menjelaskan tentang karya puisi. Apa sih karya puisi itu? Puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan perasaan atau curahan hati penyair dengan bahasa yang indah. Baik, selanjutnya yaitu cara menulis puisi yang menarik bagi pembaca. Yang pertama yaitu tentukan tema dan judul. Pilihlah satu tema yang kita inginkan sebagai acuan dalam membuat puisi agar puisi kita lebih menarik. Tema puisi ada banyak sekali, jadi sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berpacu pada tema. Misalnya saja kita menentukan temanya yaitu kesetiaan. Selanjutnya, yang kedua menentukan kata kunci. Langkah-langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika kamu telah menemukan tema, misalnya tadi kesetiaan, maka selanjutnya adalah menentukan kata kunci yang berkaitan dengan keabadian tersebut. Apabila sudah dirasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kamu tinggal mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau lirik puisi. Misalnya, satu kata kunci digunakan untuk satu lirik, atau bisa saja satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Terus langkah yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Langkah menulis puisi selanjutnya dengan menggunakan gaya bahasa. Salah satunya adalah dengan majas, misalnya majas perbandingan atau majas metamorfora dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat, kembangkan puisi seindah mungkin. Mengembangkan semua langkah-langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkan menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Kamu harus ingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel. Tulisan yang kamu buat untuk puisi harus ringkas, padat, sekaligus indah. Pilihlah kata yang sesuai, yang mewakili unsur keindahan, sekaligus makna yang padat. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.